Baiklah para pemirsa Ajo Channel, selamat datang di channel saya. Ayo kita simak. Ada pertanyaan masuk di beranda Quora saya, yaitu mengapa Australia panik mendengar berita Rusia akan membangun pangkalan militer di Papua, dan apabila benar Rusia membangun pangkalan militer di Indonesia, apa yang akan terjadi kepada Indonesia ke depannya? Oke, saya akan menjawab pertanyaan Anda dengan beberapa informasi yang saya dapatkan dari berbagai sumber media. Satu hal yang harus Anda ketahui bahwa pangkalan udara yang akan ditempatkan beberapa pesawat strategis Rusia tersebut sudah selesai, yaitu pangkalan udara di Pulau Biak Numfor, Lanut Manuhua. Jadi pangkalan udara tersebut telah selesai dibangun. Hanya butuh persetujuan dari pihak pemerintah Indonesia saja apakah pangkalan udara tersebut bisa digunakan oleh Rusia untuk menempatkan pesawat tempur strategisnya di sana seperti Su-35 atau Su-27-30. Ataupun pesawat pengebom Rusia Tu-95. Kalau menurut pendapat saya, tawaran Rusia untuk menempatkan armada militer mereka di Papua merupakan kabar baik ya bagi Indonesia. Artinya negara kita cukup dipandang strategis oleh negara Blok Timur terutama Rusia. Dan untuk Anda ketahui, Indonesia ini sudah lama jadi korban bullying oleh negara-negara tetangga. Coba Anda bayangkan, Indonesia sudah dikelilingi oleh pangkalan militer Amerika Serikat sejak era Soekarno. Apa saja itu? Yang pertama ada Fakta Pertahanan FPDA yang beranggotakan negara seperti Singapura, Malaysia, Australia, Selandia Baru dan Inggris. Belum lagi yang baru ini, yaitu Fakta Pertahanan AUKUS yang beranggotakan Australia, UK dan Amerika Serikat. FPDA sendiri didirikan dengan maksud agar Indonesia tetap lemah agar kejadian di era Soekarno tidak terulang kembali, di mana Indonesia berniat melakukan ganyang Malaysia, termasuk juga Singapura di dalamnya. Jadi kita menyadari bahwa negara kita ini cukup ditakuti oleh negara-negara tetangga. Terlebih jika kita menjadi mandiri dalam pengembangan teknologi militer terutama nuklir. Saya secara pribadi sangat mendukung jika Rusia berkeinginan untuk menempatkan armada militer mereka di Papua. Terutama penempatan pesawat pengebom strategis yang mampu membawa bom nuklir. Sudah sama-sama kita ketahui bersama, Australia ini bangsa munafik. Mereka dengan sengaja memberikan suaka politik kepada Veronica Koman dan memberikan bantuan persenjataan kepada OPM. Dan sebagai pengingat, lepasnya Timor Leste ada andil dari Australia dan tentunya dibantu oleh Amerika. Lalu yang jadi pertanyaan, bagaimana Indonesia ke depannya? Tentunya Indonesia tidak bisa dikatakan negara non-blok lagi. Dan memang non-blok itu gak ada manfaatnya bagi Indonesia. Negara kita harus mengambil sikap tegas untuk memihak salah satu blok. Apakah blok NATO atau blok Timur? Sampai kapan sumber daya alam kita diambil oleh negara-negara barat ini? Kita harus merdeka, dan yang saya takutkan adalah pemerintahan saat ini akan dihancurkan sebagaimana CIA menghancurkan Soekarno. Indonesia akan diserang secara ekonomi. Maka akan terjadi krisis moneter di Indonesia dalam waktu dekat. Atau mungkin Indonesia akan diserang secara sosial politik. Maka akan bermunculan demo-demo anti pemerintah. Sebenarnya ekonomi Indonesia masih cukup stabil jika dibandingkan dengan tahun 1998. Karena neraca perdagangan kita dengan Amerika hanya berkisar 5-10, tapi yang menjadi persoalan adalah banyak alutsista kita yang masih buatan negara NATO. Australia jelas panik. Karena negara yang akan mereka hadapi adalah negara dengan kekuatan nuklir terbesar di dunia. Dan lokasinya berdekatan dengan lokasi negara Australia. Dan Australia selama ini kita ketahui sangat mendukung Ukraina. Bagi yang ingin menambahkan silahkan komen di kolom komentar.